Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Tridanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang struktur data, yaitu array, hashmap, stack, dan keyword. Struktur data merupakan konsep dasar dalam dunia pemrograman yang sangat penting untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data secara efisien. Dengan memahami struktur data, kita dapat membuat program yang lebih struktur, cepat, dan mudah dikembangkan. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana masing-masing struktur data bekerja, karakteristiknya, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem komputer. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Pengertian array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menampung beberapa data dari tipe yang sama pada satu variabel, dengan setiap datanya dapat diakses melalui indeks. Ciri-ciri array: menyimpan banyak data dalam satu variabel, semua elemen harus bertipe sama, misalnya semua angka atau semua string. Memiliki indeks, indeks ini biasanya dimulai dari 0. Ukuran bisa statis atau dinamis, tergantung bahasa pemrograman. Penerapan array di dunia nyata. Array bukan hanya merupakan konsep dalam pemrograman, melainkan juga dapat diterapkan dalam keseharian kita dalam menyimpan atau memanajemen data. Adapun aplikasi dari array dalam kehidupan nyata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada daftar nama di kontak HP. Yang kedua, jadwal pelajaran. Yang ketiga, playlist lagu. Kelebihan dan kekurangan array. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, akses data cepat, efisien untuk data berurutan. Kekurangannya, ukuran terbatas, khususnya pada array statis. Sulit menambah atau menghapus di tengah, harus bertipe sama. Ini adalah contoh codingan array. Nah, di sini baris pada baris pertama yaitu indeks. Nah, indeks biasanya dimulai dari 0. Nah, indeks 0 yaitu mata pelajaran IPA, indeks 1 mata pelajaran IPS, indeks 2 mata pelajaran PKN, indeks 3 mata pelajaran agama, indeks 4 mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada baris ketiga itu untuk memanggil mata pelajaran pertama, indeks pertama yaitu IPS. Nah, baris keempat itu untuk memanggil mata pelajaran indeks keempat yaitu bahasa Inggris. Nah, keluar jadi seperti ini: bahasa Inggris dan IPS. Materi berikutnya ada hashmap. Pengertian hashmap. Hashmap merupakan struktur data yang menampung data dalam bentuk pasangan antara key dan value. Sebaliknya daripada array yang menggunakan indeks bilangan bulat, hashmap menggunakan key yang unik. Ciri-ciri hashmap ada 4. Data disimpan dalam bentuk key value. Yang kedua, setiap key harus unik. Yang ketiga, akses data sangat cepat. Yang 4, tidak berdasarkan urutan seperti array. Penerapan hashmap di dunia nyata. Yang pertama, kamus atau translate. Yang kedua, menghitung data frekuensi atau data statistik. Kelebihan dan kekurangan hashmap. Kelebihan hashmap ada 3, yaitu akses sangat cepat, fleksibel,
atau tidak harus urut, cocok untuk pencarian data. Kekurangan hashmap ada 3. Tidak terurut, bisa terjadi collision atau dua key menghasilkan indeks yang sama, butuh memori lebih banyak. Ini adalah contoh kode hashmap. Baris pertama itu adalah dictionary. Baris kedua, 3 dan 4 adalah Q dan value. Apel, kucing, dan komputer itu merupakan sebuah key. Buah berwarna hijau atau merah, hewan peliharaan yang lucu, dan alat elektronik untuk mengolah data itu adalah sebuah value. Baris ke-6 itu program meminta pengguna memasukkan kata yang ingin dicari. Baris ke-8 metode get, yaitu digunakan untuk menarik dictionary berdasarkan bentuk key. Misalkan pengguna memasukkan apel, maka keluar buah berwarna hijau atau merah. Jika pengguna tidak memasukkan kata yang berada di dictionary, maka yang keluar adalah kata tidak ditemukan dalam kamus. Baris ke-10 yaitu menampilkan hasil. Jika pengguna memasukkan kata yang berada di dalam dictionary, maka yang keluar adalah kata yang berada di dalam dictionary. Misalkan apel, yang keluar adalah buah berwarna hijau atau merah. Kucing, yang keluar adalah hewan peliharaan yang lucu. Komputer, yang keluar adalah alat elektronik untuk mengolah data. Materi selanjutnya yaitu stuff. Stuff adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, data yang terakhir masuk akan keluar pertama. Contoh sederhananya yaitu tumpukan piring. Piring terakhir ditaruh di atas akan diambil pertama. Ciri-ciri stuff. Yang pertama menggunakan konsep LIFO yaitu last in, first out. Yang kedua, penambahan dan penghapusan hanya di satu sisi yaitu top atau atas. Yang ketiga, memiliki satu pintu akses yaitu top. Yang terakhir, operasi sederhana dan cepat. Penerapan stuff di dunia nyata. Yang pertama adalah riwayat aktivitas atau histori. Yang kedua, tombol back di aplikasi HP. Yang ketiga, navigasi browser. Kelebihan dan kekurangan stuff. Kelebihan stuff ada 2, yaitu sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, efisien untuk data berurutan tertentu. Kekurangan stuff. Yang pertama adalah akses terbatas, itu hanya dari atas atau pop. Yang kedua, tidak bisa diakses sembarang data seperti array. Ini adalah contoh kode stuff. Pada baris pertama, yaitu adalah list kosong. List ini digunakan untuk menampilkan riwayat yang pernah dibuka. Pada baris ketiga, yaitu menambahkan histori Google. Baris keempat, yaitu hanya menampilkan informasi bahwa web sedang dibuka. Sama halnya dengan baris ke-6, baris ke-7, dan baris ke-9, baris ke-10. Untuk baris ke-12, yaitu
untuk menampilkan histori yang sedang dibuka. Pada baris ke-14, yaitu untuk menghapus histori yang dimasukkan terakhir. Di sini adalah histori web Facebook, maka histori Facebook akan dihapus dari dalam histori. Pada baris ke-16, yaitu isi histori setelah dihapus. Jadi, histori yang dimunculkan adalah histori Google dan YouTube, sementara Facebook telah dihapus dari dalam isi histori. Materi berikutnya adalah QE. QE adalah struktur data linear abstrak, yaitu Abstract Data Type atau ADT, yang digunakan untuk mengelola sekumpulan elemen dengan mekanisme FIFO atau first in first out, yaitu elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam struktur akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Secara konseptual, QE memiliki dua ujung utama. Yang pertama adalah front atau head, tempat pengambilan atau penghapusan elemen, DQE. Yang kedua adalah rear atau tail, tempat penambahan elemen, atau NQE. Penerapan QE di dunia nyata. Yang pertama adalah sistem antrian bank, yang kedua adalah antrian mesin printer. Kelebihan dan kekurangan QE. Kelebihan QE ada 5. Yang pertama adalah adil, yaitu first in, first out. Yang kedua adalah sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, efisien untuk proses berurutan. Yang keempat, cocok untuk sistem real-time. Yang kelima, menjaga urutan data. Kekurangan QE juga ada 5. Yang pertama, akses terbatas. Yang kedua, kurang fleksibel. Yang ketiga, bisa terjadi penumpukan atau bottleneck. Yang keempat, masalah pada implementasi array. Yang kelima, tidak mempertimbangkan prioritas. Ini adalah contoh codingan untuk QE. Baris pertama adalah list kosong. Digunakan untuk menambahkan jumlah nasabah yang ingin mengantri di dalam bank. Baris ketiga yaitu antrian.append. Ini untuk menambahkan nasabah. Pada baris 3, 6, dan 9 itu untuk menambahkan nasabah karena memakai fungsi append. Pada baris 4, 7, dan 10 itu untuk menampilkan jumlah nasabah yang berada di dalam antrian. Baris ke-12 adalah menampilkan antrian sekarang setelah terjadinya penambahan, yaitu menghasilkan nasabah 1, nasabah 2, dan nasabah 3. Pada baris ke-14 yaitu menghapus antrian. Antrian di sini yang dihapus adalah antrian 0, yaitu nasabah 1. Jadi, sekarang jumlah antrian adalah nasabah 2 dan nasabah 3. Baris ke-16 adalah memunculkan jumlah antrian yang sekarang, yaitu nasabah 2 dan nasabah 3. Nasabah 1 sudah dikeluarkan atau sudah selesai prosesnya.
Terima kasih. Segitu saja materi saya untuk menyampaikan struktur data, array, hashmap, stack, dan keyword. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.